Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk di bab 3, materi bentuk aljabar pada pertemuan 2. Kalau di pertemuan sebelumnya dengan Pak Zulfan, kalian sudah mempelajari tentang konsep-konsep aljabar, baik apa itu tentang variabel, koefisien, maupun konstanta, dan juga ada operasi penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar. Nah, pada pertemuan 2 kali ini saya akan membahas operasi aljabar lagi, yaitu berkaitan dengan operasi perkalian dan juga operasi perpangkatan. Nah, jadi dalam materi aljabar ini kita akan selalu belajar tentang operasi-operasi hitung, jadi saya harapkan diperkuat lagi, dipelajari lagi tentang operasi-operasi pada bilangan bulat, karena operasi-operasi itu juga akan kita gunakan pada materi di bab 3 ini. Oke, kita lanjut pada perkalian bentuk aljabar. Nah, kalau di bab 1 kemarin, kalian pernah mendengarkan ada yang namanya sifat distributif. Nah, jadi pada bentuk aljabar operasi perkalian ini, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan itu berlaku. Nah, yang maksudnya seperti apa, Pak? Maksudnya seperti ini. Jadi yang A dikali B ditambah C, itu hasilnya sama saja dengan A dikali B ditambah A dikali C. Dan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan, yaitu A dikali B dikurang C. Nah, bedanya apa? Kalau yang di atas B ditambah C, kalau yang di bawah B dikurang C. Maka hasilnya adalah A dikali B dikurang A dikali C. Nah, pada operasi perkalian ini sifat distributif itu sangat-sangat diperlukan atau sangat sering digunakan. Begitu pula nanti ketika kalian masuk pada materi faktorisasi aljabar yang akan saya ajarkan di pertemuan berikutnya. Nah, jadi di mana setiap bilangan A, B, dan C itu merupakan bilangan bulat. Jadi sifat ini berlaku pada perkalian bentuk aljabar. Jadi A, B, dan C itu merupakan bilangan bulat ya. Nah, yang pertama yaitu perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Nah, ingat kan kemarin konstanta itu apa? Konstanta itu adalah suatu bilangan yang nilainya tetap, dia tidak memiliki variabel. Nah, jadi perkalian suatu bilangan konstanta K, jadi K itu merupakan konstanta, dengan bentuk aljabar suatu suku 1 dan 2 dinyatakan sebagai berikut. Nah, kalau misalnya suku 1, jadi K itu konstantanya ya. Kalian bisa lihat di situ. Ini konstantanya kita kalikan dengan suku 1 dari aljabar. Maka hasilnya adalah K A X. Nah, jadi K itu konstantanya, A itu koefisien dari variabel X. Nah, jadi yang kalian operasikan itu adalah koefisien dan konstantanya, yaitu dikalikan ya. Nah, kemudian pada suku 2 kita gunakan sifat distributif yang tadi. Kita gunakan sifat distributif yang tadi berarti yang K dikali dengan AX atau suku pertama, kemudian berikutnya K dikali dengan suku keduanya. Nah, suku keduanya ini bisa jadi dia memuat variabel juga atau bisa juga dia konstanta. Berarti ketika sudah dikalikan hasilnya adalah K AX. Nah, itu artinya K dikali AX ditambah K dikali B, seperti itu. Nah, contoh, jabarkanlah bentuk aljabar berikut, kemudian sederhanakan. Nah, yang pertama yaitu 4. Nah, ini maksudnya apa, Pak? 4 dalam kurung ada P ditambah Q. Nah, jadi kalau dalam perkalian bentuk aljabar, tanda operasi perkalian itu biasanya tidak dituliskan, diganti dengan titik, terkadang diganti dengan titik atau diganti dengan tanda kurung. Jadi bentuk suatu bentuk aljabar itu dibuat dalam kurung untuk membedakan antara bentuk aljabar yang satu dengan bentuk aljabar yang lain. Nah, selanjutnya soal berikutnya yaitu negatif 4X dikali negatif 2Y, kemudian yang C 3 dikali X dikurang 2, ditambah 6 dikali 7X ditambah 1. Nah, untuk soal yang pertama, yang bagian A, 4 dikali P ditambah Q.
Berarti kalau kita gunakan sifat distributif yang tadi di awal, berarti kan 4 dikali P, kemudian 4 dikali Q, maka hasilnya adalah 4P ditambah 4Q. Nah, sekarang itu ada soal yang kedua. Nah, pada soal yang kedua ini, Pak, apakah pada operasi perkalian itu kalau misalnya variabelnya berbeda, apakah bisa dioperasikan? Nah, kalian tidak bisa samakan operasi penjumlahan dan pengurangan dengan operasi perkalian. Kalau di operasi penjumlahan dan pengurangan, kalau variabel dan pangkat dari variabelnya itu berbeda, maka tidak bisa dioperasikan. Berbeda dengan perkalian. Kalau perkalian, walaupun pangkat serta variabelnya berbeda, itu tetap bisa dioperasikan dengan syarat. Kalau variabelnya berbeda, berarti kalian tinggal gabungkan variabelnya jika variabelnya berpangkat 1, seperti di soal yang bagian B. Nah, kalau pangkatnya berbeda, maka nanti pangkatnya akan dijumlahkan. Nanti akan saya contohkan di bagian perpangkatan. Nah, ini untuk soal yang B. Kita kalikan koefisien dengan koefisien, kemudian kita kalikan variabel dengan variabelnya. Nah, di bagian B ini koefisien variabel X itu adalah negatif 4. Kemudian koefisien dari variabel Y itu adalah negatif 2. Sehingga negatif 4 dikali negatif 2 hasilnya adalah 8. Kemudian X dikali Y itu hasilnya adalah XY. Nah, jadi ketika dua variabel berbeda dikalikan, maka akan membentuk variabel baru, yaitu variabel XY. Nah, jadi jawaban dari negatif 4X dikali negatif 2Y itu hasilnya adalah 8XY. Kemudian di soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini lebih banyak. Nah, jadi soal nomor 3 ini kalian kalikan terlebih dahulu setiap bentuk aljabar menggunakan sifat distributif. Berarti yang pertama kalian kalikan 3 dikali X. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kalian kalikan 3 dikali negatif 2. Nah, itu berapa? Kemudian 6 dikali 7X. Kemudian 6 dikali positif 1. Maka kita peroleh hasilnya adalah 3X. Ini 3X ini diperoleh dari 3 dikali X. Nah, seperti yang tanda panah di atas ya, yang tadi saya tuliskan. Kemudian 3 dikali negatif 2. Ingat, bilangan positif dikalikan bilangan negatif, maka memperoleh bilangan negatif. Kalau kalian lupa, kalian buka kembali materi di bab 1. Maka hasilnya 3 dikali negatif 2, hasilnya adalah negatif 6. Kemudian 6 dikali 7X. 6 dikali 7X. Hasilnya adalah 42X. Kemudian 6 dikali 1, positif 6 dikali positif 1, hasilnya adalah 6. Nah, kemudian setelah kalian dapatkan hasil perkalian menggunakan sifat distributif tadi, kalian cek apakah ada suku-suku sejenisnya. Nah, ternyata dari hasil perkalian tadi kita peroleh suku sejenis yaitu ada 3X dan 42X, kemudian ada dua konstanta yaitu negatif 6 dan 6. Maka kita kelompokkan masing-masing suku-suku sejenisnya yaitu yang X dan juga yang konstantanya. Berarti 3 ditambah 42X yaitu masing-masing koefisien dari variabel X. Kemudian konstantanya juga kita kelompokkan yaitu negatif 6 ditambah 6. Nah, berapa hasil dari 42 ditambah 3? Jadi hasil dari 42 ditambah 3 itu adalah 45. Sehingga koefisien dari variabel X yang baru yaitu adalah 45X. Kemudian konstantanya negatif 6 ditambah 6. Hasilnya adalah 0. Sehingga hasil akhirnya adalah 45X. Seperti itu ya. Oke. Nah, di sini ada catatan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, pada operasi perkalian bentuk aljabar, simbol operasi perkalian biasanya diganti dengan titik. Diganti dengan simbol titik untuk membedakan antara huruf X dan tanda operasi perkalian. Nah, karena ada beberapa, sering saya menemukan kesalahan, siswa itu menulis simbol X itu sama dengan simbol perkalian. Jadi saya bingung membedakannya, apakah
ini X, apakah ini tanda perkalian? Nah, jadi untuk lebih memudahkannya, kita ganti simbol operasi perkalian itu dengan tanda titik atau dengan menggunakan tanda kurung seperti yang bagian B ini. Kurung dengan kurung ya. Oke, berikutnya yaitu perkalian antara dua bentuk aljabar. Nah, pada perkalian suatu konstanta dengan bentuk aljabar, untuk menentukan hasilnya, kita dapat menggunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, ataupun sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, kalau misalnya kita perkalian pada dua bentuk aljabar, kita bisa menggunakan skema sebagai berikut. Nah, kalian perhatikan, di sini ada dua bentuk aljabar, yaitu AX ditambah B, itu bentuk aljabar yang pertama, kemudian CX ditambah D. Nah, bagaimana Pak cara kita mengalihkannya? Perhatikan bentuk aljabar yang pertama, yang AX ditambah B. Nah, pada suku yang pertama, yaitu AX, kita kalikan dengan CX. Kita kalikan terlebih dahulu dengan CX. Maka hasilnya adalah AX dikali CX, seperti yang pada ruas sebelah kanan. Kemudian setelah itu, kita tambahkan, kita jumlahkan dengan perkalian AX ditambah D, AX dikali D. Jadi, suku yang pertama pada bentuk aljabar yang pertama kita kalikan ke suku pertama di bentuk aljabar yang kedua dan juga dikalikan dengan suku yang keduanya. Sehingga kita peroleh AX dikali CX ditambah AX ditambah D, dikali D. Kemudian kalau kita sudah mengalihkan pada bentuk aljabar yang kedua, sudah kita kalikan semua sukunya, berarti kita lanjut ke suku kedua pada bentuk aljabar yang pertama, yaitu yang B. Nah, sama dengan cara yang pertama, berarti kita kalikan yang B dengan yang CX. Nah, B dikali CX ditambah B dikali D. Nah, kalau sudah semua, baru kita cari hasilnya. Nah, AX dikali CX, itu hasilnya adalah AC X kuadrat. Nah, kenapa bisa ada X kuadrat di situ, Pak? Nah, karena X-nya ada dua ya, X dikali X. Nah, X dikali X artinya adalah X kuadrat. Sama seperti kalian 2 dikali 2, itu artinya adalah 2 pangkat 2, seperti itu. Jadi dalam perkalian, ingat, dalam perkalian jika bilangannya sama, itu maka akan ditulis pangkatnya. Nah, kemudian yang di berikutnya ada A dikali D ditambah BC. BC itu B dikali C ya, maksudnya B dikali C. Itu untuk variabel yang X, untuk variabel X-nya. Nah, kemudian yang terakhir ditambah B dikali D, seperti itu. Jadi perkaliannya kalian harus mengalihkan setiap sukunya, setiap suku pada bentuk aljabarnya. Nah, dengan catatan A, B, C, D itu merupakan bilangan bulat. Jadi kalau bukan bilangan bulat, ingat kemarinnya definisi dari bilangan bulat itu apa? Bisa kalian cek lagi di bab 1. Nah, untuk memahami perkalian antara dua bentuk aljabar, perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini di contoh 2. Tentukanlah hasil perkalian bentuk aljabar berikut dalam bentuk jumlah atau selisih. Nah, jadi pada operasi hitung perkalian pada bilangan bulat, biasanya hasil akhirnya itu berbentuk jumlah atau selisih. Jadi tidak boleh ada operasi perkalian lagi di hasil akhirnya. Kalau masih ada perkalian, operasi perkalian di hasil akhirnya, itu adalah jawaban kalian belum selesai. Nah, bisa jadi belum selesai atau jawaban kalian yang salah. Jadi harap diperhatikan baik-baik ya. Nah, yang soal yang pertama yaitu 2X ditambah 3 dikali 3X dikurang 2. Kemudian 2X dikurang 1 dikali X kuadrat dikurang 2X ditambah 4. Nah, penyelesaiannya yang bagian A dulu. Yang bagian A berarti 2X ditambah 3. Itu bentuk aljabar yang pertama. Kemudian 3X dikurang 2 itu bentuk aljabar yang kedua. Nah, kita mengalihkan dua bentuk aljabar ini menggunakan skema atau alur seperti yang saya contohkan tadi sebelumnya. Yaitu 2X dikalikan 3X terlebih dahulu, kemudian 2X dikali negatif 2. Nah, kalau sudah berarti kita pindah ke suku yang kedua, berarti 3 dikali 3X, kemudian 3 dikali negatif 2. Nah, seperti yang saya gambar ini. Nah, itu bisa kalian lihat skemanya ya.
2x dikalikan ke 3x, nah ini 2x dikali ke 3x, kemudian 2x dikalikan ke negatif 2. Kemudian kalau sudah kita kalikan 3 dikali 3x, kemudian 3 dikali negatif 2. Maka kita peroleh, nah pada ruas sebelah kanan kalian lihat 2x dikali 3x ditambah 2x dikali negatif 2 ditambah 3 dikali 3x ditambah 3 dikali negatif 2. Nah, berapa hasil 2x dikali 3x? Nah, hasilnya adalah 6x pangkat 2. Kemudian 2x dikali negatif 2, hasilnya adalah negatif 4x. Kemudian 3 dikali 3x, hasilnya adalah 9x. Dan yang terakhir adalah 3 dikali negatif 2, itu hasilnya adalah negatif 6. Maka kita peroleh hasilnya 6x kuadrat ditambah negatif 4x ditambah 9x ditambah negatif 6. Nah, dari langkah yang kedua ini bisa kalian lihat di situ ada suku sejenis ya. Suku sejenisnya yang mana? Suku sejenisnya adalah yang x, yang variabelnya x. Di situ ada negatif 4x dan 9x. Maka kita operasikan negatif 4x ditambah 9x. Maka hasilnya adalah 6x kuadrat ditambah 5x dikurang 6. Nah, jadi hasil akhir dari perkalian 2x ditambah 3 dan 3x dikurang 2 adalah 6x kuadrat ditambah 5x dikurang 6. Seperti itu ya. Kemudian yang bagian B. Yang bagian B ini bentuk aljabar yang kedua itu ada 3, Pak. Bagaimana caranya mengerjakannya? Sama, kita gunakan skema yang di bagian A, berarti 2x kita kalikan ke x kuadrat dulu, kemudian kita kalikan ke negatif 2x, kemudian kita kalikan ke positif 4. Begitu juga sebaliknya, berarti yang negatif 1 kita kalikan ke x kuadrat, kemudian kita kalikan ke negatif 2x, kemudian kita kalikan ke positif 4. Maka kita peroleh, nah seperti yang saya jelaskan tadi, 2x kita kalikan ke x kuadrat terlebih dahulu, kemudian ditambah 2x dikali negatif 2x, ditambah 2x dikali 4. Nah, itu untuk yang suku yang pertama. Kemudian kita beralih ke suku yang kedua pada bentuk aljabar yang pertama. Berarti negatif 1 kita kalikan x kuadrat, ditambah negatif 1 dikali negatif 2x, ditambah negatif 1 dikali 4. Maka kita peroleh hasilnya adalah 2x pangkat 3 ditambah negatif 4x kuadrat ditambah 8x ditambah negatif x pangkat 2 ditambah 2x ditambah negatif 4. Nah, dari sini bisa kalian lihat apakah ada suku-suku sejenisnya. Nah, ternyata ada suku sejenisnya. Yang mana? Suku sejenisnya yaitu yang variabelnya x kuadrat dan yang variabelnya x pangkat 1. Nah, kalau misalnya ada yang tidak ada yang suku sejenis, berarti seperti ini hasil akhirnya. Tetapi kalau ada yang suku sejenis, kalian harus operasikan terlebih dahulu yang suku sejenisnya untuk mendapatkan hasil akhirnya. Maka kita kelompokkan setiap suku-suku sejenis. Nah, biasakan ketika kalian menuliskan bentuk aljabar ini, pangkat tertinggi itu kalian tulis ditulis yang paling depan. Nah, seperti yang saya tuliskan di sini, pangkat tertingginya adalah yang x pangkat 3. Berarti 2x pangkat 3 ditambah negatif 4 dikurang 1 yang untuk variabel x kuadrat, kemudian ditambah 8 ditambah 2x yang variabelnya x pangkat 1, kemudian dikurang 4 karena konstantanya hanya ada 1, berarti konstantanya adalah negatif 4. Kemudian kalian operasikan, maka hasil akhirnya adalah 2x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat ditambah 10x dikurang 4. Nah, seperti itu ya untuk perkalian bentuk aljabar. Kemudian kita masuk ke perpangkatan bentuk aljabar. Nah, operasi perpangkatan itu diartikan sebagai operasi perkalian berulang dengan unsur yang sama. Seperti yang saya bilang tadi, 2 dikali 2 itu artinya 2 pangkat 2 karena perkaliannya berulang. Nah, kalau 2 kali 2 kali 2 berarti kan 2 pangkat 3. Sama seperti X yang tadi saya bilang.
Kalau X dikali X, itu kan X pangkat 1 dikali X pangkat 1. Berarti kan jadinya X pangkat 2. Nah, kalau perkaliannya ada 3, misalnya Y dikali Y dikali Y, maka hasilnya adalah Y pangkat 3. Nah, contoh. Tentukan hasil perpangkatan bentuk aljabar berikut. Yang pertama adalah 2P dikuadratkan. Ingat, 2P dikuadratkan, bukan 2P pangkat 2. Kalau 2P pangkat 2 itu ditulisnya seperti ini, 2P pangkat 2. Nah, kalau tulisannya seperti ini, 2P-nya di dalam kurung, kemudian ada tanda pangkat di luar kurungnya, itu dibacanya 2P dikuadratkan atau 2P dipangkatkan 2. Nah, jadi jangan salah ya. Kalau yang pertama ini 2P pangkat 2, ini P-nya yang kuadrat. Ini hanya P-nya yang kuadrat. Tetapi kalau yang di dalam kurung ini, nanti kalian lihat penjelasannya di bawah ya. Kemudian yang soal yang B, yaitu negatif dalam kurung 3X pangkat 2, Y, Z pangkat 3, dipangkatkan 3. Nah, dipangkatkan 3. Bagaimana penyelesaiannya? Seperti ini. Seperti yang saya bilang tadi, kalau yang ada di dalam kurung, itu artinya masing-masing koefisien dan variabelnya itu dipangkatkan. Masing-masing koefisien dan variabelnya dipangkatkan. Artinya, nah, kalau 2P dipangkatkan 2, itu artinya 2P dikali 2P. Nah, berbeda kalau yang ini, berbeda kalau yang 2P pangkat 2. Kalau 2P pangkat 2, berarti 2P dikali P. Berbeda ya. Berbeda definisinya dengan 2P dipangkatkan 2. Nah, kalau dipangkatkan 2, berarti 2-nya kita pangkatkan 2, P-nya juga kita pangkatkan 2. Maka hasilnya adalah 4P kuadrat. Nah, seperti itu ya untuk perpangkatan. Jadi kalau ada soal-soal perpangkatan seperti ini, kalian perhatikan baik-baik apakah pangkatnya itu di dalam kurung atau pangkatnya di luar dari kurung, seperti itu. Kemudian yang bagian B. Yang bagian B bagaimana Pak? Di situ ada negatif. Tapi negatifnya di luar. Nah, jika negatifnya ada di luar kurung, maka negatif itu kita biarkan. Kita tetap tulis, tapi di depan tanpa kita ganggu. Kalau berbeda dengan kalau misalnya tanda negatif itu ada di dalam kurung. Kalau dia di dalam kurung, berarti tanda negatif itu miliknya koefisien. Nah, karena dia di luar kurung, berarti koefisien yang ada di dalam kurung itu bernilai positif. Seperti itu. Nah, kemudian seperti yang saya bilang tadi, koefisien beserta variabelnya masing-masing kita pangkatkan. Nah, kalau di sini dipangkatkan 3, artinya koefisiennya berapa? Koefisiennya adalah 3. Koefisiennya 3, berarti 3 kita pangkatkan 3. Kemudian variabel X, nah variabel X ini kan pangkat 2. Variabel X-nya pangkat 2. Kemudian kita pangkatkan 3. Nah, kalau kita pangkatkan 3 berarti kan X kuadrat kita kali X kuadrat, kita kali X kuadrat. Nah, berapa ini hasilnya? Nah, kalau pada perkalian bilangan berpangkat, jika bilangannya sama, seperti ini misalnya X ya, X itu sebuah bilangan, X pangkat 2 dikali X pangkat 2 dikali X pangkat 2, artinya adalah pangkatnya kita jumlahkan pada operasi perkalian. Nah, kalau misalnya seperti ini, berarti ini hasilnya adalah X pangkat 6. Kalau pangkatnya kita tambahkan, berarti kan 2 tambah 2 ditambah 2, seperti ini kan. Nah, 2 ditambah 2 ditambah 2, hasilnya adalah 6. Nah, 6 itu dapat dari mana? 6 itu bisa kalian dapatkan dari 2 dikali 3, berarti X pangkat 2. Kalau kita pangkatkan 3, itu pangkat yang di dalam kurung kita kalikan dengan pangkat yang di luar kurung, hasilnya maka kita peroleh hasilnya X pangkat 6, seperti itu. Nah, sama seperti yang ini, yang Y. Nah, yang Y ini kan tidak punya pangkatnya kan berpangkat 1. Berarti 1 dikali 3, maka hasilnya adalah Y pangkat 3, seperti itu. Nah, sekarang yang Z berarti 3 dikali 3. Pangkat di dalam kurung itu 3. Sedangkan pangkat di luar kurung adalah 3. Berarti Z pangkat 3 dipangkatkan 3 lagi, maka hasilnya adalah Z pangkat
Z pangkat 9. Nah, yang 3 pangkat 3 berapa? Nah, 3 pangkat 3 tentu tidak ada kesulitan ya. 3 pangkat 3 berarti 3 dikali 3 dikali 3. Maka hasilnya adalah negatif 27 X pangkat 6, Y pangkat 3, Z pangkat 9. Nah, ini kalau misalnya ada 3 variabel seperti ini ya. Variabelnya ada 3 nih dalam satu koefisien. Nah, jadi ada variabel X, ada variabel Y, dan ada variabel Z dengan pangkat yang berbeda-beda. Nah, ini perpangkatan bentuk aljabar pada suku 1. Nah, sekarang contoh 3 merupakan perpangkatan bentuk aljabar pada satu suku. Bagaimana perpangkatan bentuk aljabar pada suku 2? Nah, berbeda lagi, pada suku 2 itu berbeda. Nah, perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalkan kita akan menentukan pola koefisien dari penjabaran bentuk aljabar suku 2. Nah, misalnya di sini suku 1-nya itu adalah A, suku 2-nya adalah B. Nah, ini adalah suatu bentuk aljabar ya. Berpangkat N, dipangkatkan N, di mana N merupakan bilangan asli. Perhatikan uraian berikut ini. Nah, kalau A ditambah B, kita pangkatkan 1, berarti kan dia nilainya tetap A ditambah B, A ditambah B. Nah, kalian lihat koefisiennya. Koefisien dari masing-masing variabel, masing-masing suku A dan suku B itu koefisiennya 1. Kalian lihat di situ ya. Kemudian kalau misalnya kita pangkatkan 2. Kalau kita pangkatkan 2, itu artinya bentuk aljabar A tambah B itu kita kalikan lagi dengan A ditambah B. Nah, kemudian kita gunakan skema yang sama seperti yang tadi, berarti A dikali A, kemudian A dikali B. Begitu juga sebaliknya. Maka kita peroleh hasilnya adalah A kuadrat ditambah AB ditambah AB ditambah B kuadrat. Nah, ternyata di sini ada suku sejenis. Suku sejenisnya itu AB dan AB. Kemudian kita jumlahkan, maka hasilnya adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, ternyata kita memperoleh bentuk aljabar yang 3 suku yang baru dengan koefisien. Nah, kalian lihat koefisien dari A kuadrat itu hasilnya adalah 1. Koefisien dari AB itu adalah 2 dan koefisien dari B kuadrat itu adalah 1. Dari sini apa sih maksudnya? Ada 1, 2, 1. Nah, kita lanjut ke A ditambah B pangkat 3. A ditambah B pangkat 3 artinya adalah A ditambah B dikali A ditambah B dikali A ditambah B. Jadi bentuk aljabar A ditambah B itu kita kalikan sebanyak 3 kali karena pangkatnya ada 3. Nah, sama kalau misalnya pangkatnya 3, kita gunakan skema yang sama. Kita kalikan terlebih dahulu yang A dikali bentuk aljabar yang pertama kita kalikan dengan bentuk aljabar yang kedua. Kalau sudah, nah berhubung kita sudah mencari tadi A ditambah B pangkat 2, maka kita peroleh hasilnya adalah A ditambah B dikali dengan A kuadrat ditambah AB, 2AB ditambah B kuadrat. Nah, setelah itu baru kalian gunakan skema yang sama tadi. Berarti yang suku 1 dikalikan ke suku 1 bentuk di sebelahnya, begitu juga sebaliknya. Maka kita peroleh hasilnya adalah A dikali A pangkat 2, A pangkat 1 dikali A pangkat 2, berarti A pangkat 3. A pangkat 3. Kemudian yang A dikali 2AB, A dikali 2AB. Nah, kita kalikan koefisiennya yang sama. Koefisiennya yang variabel yang sama yaitu variabel yang A. Berarti 2A pangkat 1 dikali 2A pangkat 1, A pangkat 1, maka hasilnya adalah 2A kuadrat B. Nah, variabelnya jadi baru nih, variabelnya jadi A kuadrat B. Nah, begitu juga yang lainnya. Maka kita peroleh hasilnya adalah A pangkat 3 ditambah 2A kuadrat B, seperti yang saya kalikan tadi, ditambah AB kuadrat. Nah, dari mana AB kuadrat? AB kuadrat itu kita peroleh dari A dikali B kuadrat. A dikali B kuadrat. Kemudian ditambah lagi A kuadrat B. Kemudian ditambah 2AB kuadrat. Nah, dari mana lagi ada AB kuadrat, Pak? AB kuadrat itu hasil dari perkalian ini. B dikali 2AB kuadrat. Nah, seperti itu. Ditambah B pangkat 3. B pangkat 3 dari mana? B pangkat 3 hasil perkalian dari B dikali B pangkat 2.
Nah, dari sini apakah ada suku sejenisnya? Nah, ternyata ada. Suku sejenisnya yang mana, Pak? Suku sejenisnya yang ini. A kuadrat B dengan A kuadrat B, kemudian AB kuadrat dengan AB kuadrat. Nah, kemudian kita kelompokkan setiap suku sejenisnya, kita operasikan, maka kita peroleh hasilnya adalah A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Nah, jadi ini adalah hasil akhirnya. Nah, dari hasil akhir ini kita lihat lagi koefisiennya, ternyata yang A pangkat 3 itu koefisiennya adalah 1, kemudian A kuadrat B itu hasilnya koefisiennya adalah 3, dan AB kuadrat itu koefisiennya adalah 3. Dan yang terakhir adalah B pangkat 3 itu hasil koefisiennya adalah 1. Nah, dari sini ada enggak sih gambaran kalian dari yang pangkat 1 itu koefisiennya 1, pangkat 2 itu koefisiennya 1, 2, 1, kemudian yang pangkat 3 koefisiennya 1, 3, 1. Nah, bisa kalian lihat di sini, koefisiennya itu bertambah. Nah, ternyata di sini dari yang hanya 1, koefisiennya berubah menjadi 1, 2, 1. Nah, dari mana sih 2 ini? 2 itu kita peroleh dari 1 ditambah 1. 1 ditambah 1, maka kita peroleh hasilnya adalah 2. Nah, kemudian pada yang pangkat 3 kita perhatikan, kalian perhatikan, dari mana dapat 3, Pak? Di sini ada 3, 3-nya ada 2, Pak. 3 kita peroleh dari 1 ditambah 2, maka hasilnya adalah ini. Kemudian 2 ditambah 1, maka hasilnya adalah 3. Dan begitu pula selanjutnya. Nah, berarti kalau yang pangkat 4 gimana, Pak? Yang pangkat 4 kan berarti di sini kita tulis 1 di ujung-ujungnya. Kemudian kita tambahkan 1 ditambah 3, hasilnya adalah 4. Kemudian 3 ditambah 1 hasilnya adalah 4. 3 ditambah 3 hasilnya adalah 6. Nah, berarti kalau pangkatnya 4, kita nemukan koefisien, yaitu koefisien dari masing-masing variabel adalah 1, 4, 6, 4, 1. Di mana hasilnya menjadi 5 suku. Kalau yang di pangkat 3 hasilnya 4 suku, kalau yang di pangkat 4 itu hasilnya adalah 5 suku. Nah, dan begitu pula seterusnya. Nah, adapun pangkat dari A itu adalah unsur pertama atau suku pertama pada bentuk aljabar A ditambah B pangkat N, dimulai dari A pangkat N. Nah, A pangkat N itu maksudnya N itu pangkatnya berapa? Misalnya yang pangkat 3, berarti dimulai dari A pangkat 3, kemudian berkurang 1 demi 1, dan yang terakhir A pangkat 1. Kalian lihat, di sini A pangkat 3, kemudian A pangkat 2, kemudian selanjutnya yang terakhir adalah A pangkat 1 pada suku ke N. Nah, suku ke N artinya pangkatnya ada berapa? Pangkatnya kan ada 3, nah dia berakhir pada suku ke 3. Nah, pada suku keempat itu sudah tidak ada lagi yang variabel A. Nah, seperti itu. Nah, sebaliknya pangkat yang B, suku kedua atau unsur kedua, dimulai dari B1, B pangkat 1, dari suku kedua. Nah, suku kedua yang mana? Suku kedua yang ini, yang 3A kuadrat B. Nah, lihat B-nya itu kan pangkat 1, B-nya pangkat 1, lalu bertambah 1 demi 1, dan terakhir B pangkat N. Nah, kalau N-nya itu 3, atau pangkatnya itu 3, maka terakhir itu variabel B terletak pada suku ke N ditambah 1. Nah, kalau dia pangkatnya 3, berarti terakhir adalah B itu berada di suku ke-4. Nah, kalian bisa lihat di sini suku ke-4, dan terakhir adalah B pangkat 3 sesuai dengan pangkat yang pertama ini. Nah, perhatikan pola koefisien yang terbentuk dari penjabaran bentuk aljabar A ditambah B dipangkatkan N di atas. Nah, pola koefisien tersebut ditentukan berdasarkan segitiga Pascal. Nah, jadi pola dari koefisien itu kita sebut sebagai, kita tentukan berdasarkan pola segitiga Pascal. Jadi segitiga Pascal itu adalah suatu aturan geometri pada koefisien binomial dalam sebuah segitiga. Nah, kalau kalian cari di Google atau di YouTube, kalian cari apa sih itu pola dari segitiga Pascal, maka pola segitiga Pascal itu akan membentuk pola-pola beraturan yang saya contohkan tadi dan membentuk suatu segitiga. Nah, susunan pada segitiga Pascal ini dibuat dengan menjumlahkan elemen yang berdekatan dalam baris sebelumnya. Bisa kalian lihat tadi kan saya
menjumlahkan dari kita pada pangkat yang kedua, saya jumlahkan dari yang pangkat 1, kemudian yang pangkat 3 saya jumlahkan dari yang pangkat kedua, seperti itu. Nah, saya tidak terlalu menjelaskan bagaimana itu pola segitiga Pascal, kalian bisa cari di Google atau di YouTube. Nah, contoh, jabarkanlah bentuk aljabar berikut, yaitu 3x ditambah 5 dikuadratkan, kemudian x ditambah 3y dipangkatkan 3. Nah, penyelesaian. Nah, kalau yang A tentu kalian tidak terlalu bingung ya. Berarti kan 3x ditambah 5 itu dipangkatkan 2. Nah, kita lihat di sini nilai A itu berapa? Nilai A ternyata adalah 3x dan nilai B adalah 5. Nah, tadi pola yang kedua kita peroleh adalah A pangkat 2 ditambah 2 dikali A dikali B, 2AB, ditambah B pangkat 2. Nah, kita ganti nilai A dan B sesuai dengan yang diketahui tadi. Berarti A-nya kita ganti 3x, B-nya kita ganti 5. Maka kita peroleh 3x dikuadratkan ditambah 2 dikali 3x dikali 5 ditambah 5 dikuadratkan. Maka hasilnya adalah 9x pangkat 2 ditambah 30x ditambah 25. Nah, kalau kalian mau nulis seperti biasa boleh. Misalnya berarti kalian tulis 3x ditambah 5 dikali 3x ditambah 5. Baru kalian gunakan skema yang tadi saya contohkan seperti itu. Nah, ini untuk yang bagian A. Sekarang yang bagian B. Yang bagian B berarti kan pangkatnya 3 nih. Pangkat 3. Dengan A-nya adalah X, B-nya adalah 3Y. Nah, tadi pola yang ketiga seperti apa? Pola yang ketiga kita peroleh A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3A B kuadrat ditambah B pangkat 3. Nah, kemudian kita ganti nilai A dan B sesuai dengan yang diketahui. Maka kita peroleh X dipangkatkan 3 ditambah 3 dikali X dipangkatkan 2 dikali 3Y ditambah 3 dikali X dikali 3Y dipangkatkan 2 ditambah 3Y dipangkatkan 3. Nah, kalian perhatikan di sini. Jika ada kalian bertemu soal seperti ini, nih, 3X dipangkatkan 2, ada X dipangkatkan 2, kemudian ada 3Y dipangkatkan 2, itu kalian operasikan pangkatnya terlebih dahulu sebelum kalian kalikan. Nah, yang di suku kedua ini kan 3 dikali X dipangkatkan 2 dikali 3Y. Nah, kalian kerjakan dulu yang pangkat 2-nya. Berarti ini adalah hasilnya adalah X pangkat 2. Nah, berarti kan di sini 3 dikali X pangkat 2 jadinya setelah dioperasikan, setelah dipangkatkan, kemudian dikalikan 3Y. Nah, ini kan koefisiennya 1, berarti 3X pangkat 2. Kemudian kalian kalikan dengan 3Y. Nah, koefisien dan pangkatnya itu berbeda. Koefisien dan variabelnya itu berbeda. Berarti kalian kalikan koefisien dengan koefisien, kemudian variabel dengan variabel. Maka hasilnya adalah 9x kuadrat Y. Nah, seperti itu, x kuadrat Y. Begitu juga yang di suku ketiga. Suku ketiga berarti 3x, 3 dikali x, dikali 3Y dipangkatkan 2. Kalian pangkatkan 2 dulu, 3Y pangkat 2-nya. Berarti hasilnya adalah 9Y pangkat 2, seperti itu. Maka kita peroleh hasilnya adalah X pangkat 3 ditambah 9X pangkat 2Y ditambah 27X Y pangkat 2 ditambah 27Y pangkat 3. Seperti itu. Nah, kalian bisa perhatikan di sini. Variabel X semakin ke belakang semakin turun pangkatnya. Dari X pangkat 3, X pangkat 2, dan X pangkat 1. Kemudian yang terakhir tidak ada X-nya. Begitu juga dari yang variabel Y. Yang variabel Y dari Y pangkat 1, kemudian Y pangkat 2, dan terakhir adalah Y pangkat 3 sesuai dengan pangkatnya tadi. Nah, itu untuk operasi perpangkatan ya. Jadi semoga saja tidak ada kesulitan untuk mengerjakan perpangkatan pada bentuk aljabar ini. Nah, kemudian untuk tugas, sini kalian ada tugas, ada 3 soal. Yang pertama, kalian diminta untuk menghitung penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, yang 1A itu adalah bentuk penjumlahan, bentuk aljabar 1 dengan bentuk aljabar yang kedua. Kemudian yang bagian B itu pengurangan.
Kemudian di nomor 2 itu adalah perkalian bentuk aljabar. Jadi yang A itu konstanta dengan suku 2, bentuk aljabar. Kemudian yang B itu bentuk aljabar 1 dengan bentuk aljabar yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu menyelesaikan operasi perpangkatan. Nah, tugas dikerjakan di buku tulis dan dikumpulkan melalui Google Classroom sesuai format yang sudah saya contohkan sebelumnya. Jadi saya harap tidak ada lagi yang mengumpulkan asal-asalan. Kalau kalian mengumpulkan tugas asal-asalan ya sudah, jadi nilainya akan saya buat asal-asalan juga. Dan saya ingatkan kembali, saya orangnya menginput nilai dengan apa yang saya punya. Jadi kalau kalian mengumpulkan tugas, pasti saya akan memberikan nilai. Kalau kalian tidak mengumpulkan tugas, ya mohon maaf kalau daftar nilainya kosong. Dan kalau sampai akhir semester kalian tidak ada niat untuk mengerjakan tugas, ya saya mohon maaf kalau misalnya nanti dinilai rapot kalian kosong ya. Jadi bukan salah saya, bukan juga salah Pak Julpan, jadi kalian berpikir pada diri kalian sendiri. Kalau kalian butuh nilai, silahkan kalian kumpulkan tugas sesuai dengan ketentuan yang sudah saya buat dengan Pak Julpan. Dan kalau kalian tidak peduli dengan tugas-tugas kalian, ya silakan kalian tidak ngumpul tugas juga tidak apa-apa, karena itu bukan kewajiban saya, itu adalah kewajiban kalian. Oke, mungkin bisa sampai di sini untuk pertemuan kali ini, karena waktunya juga sudah mepet. Jadi untuk pertemuan kali ini saya tidak bisa membuka sesi tanya jawab. Mungkin nanti kalian bisa bertanya pada grup WhatsApp seperti biasa jika ada materi yang kurang jelas. Untuk tugas dan materinya nanti akan saya upload sebentar di Google Classroom. Sekian untuk pertemuan kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian materi. Jaga kesehatan dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.